Baik, selamat datang kawan-kawan di kelas laboratorium kelas geoteknik. Pada hari ini kita akan membahas laboratorium geoteknik. Sesi pertama, saya akan isi share screen. Nah, laboratorium geoteknik ini, mungkin di kelas sebelumnya, kelas eksplorasi geoteknik, kita sudah tahu ya, salah satu tujuan dari eh, eksplorasi geoteknik adalah mendapatkan sampel UDS atau undisturbed sample untuk kemudian kita uji laboratorium geoteknik. Ya. Hasilnya apa? Kembali di kelas kedua mengenai indeks properties tanah, kita sudah belajar bahwa kita mendapatkan hasil berupa parameter-parameter tanah yang bisa kita gunakan sebagai modal perhitungan untuk mendapatkan daya dukung struktur geoteknik berupa daya dukung fondasi, ataupun juga kita juga bisa gunakan untuk perhitungan stabilitas lereng, atau bisa juga kita gunakan untuk eh, struktur atau di struktur penahan tanah, dinding penahan tanah, dan sebagainya. Nah, sekarang kita kemarin sudah mengetahui mengenai indeks properties tanah. Nah, untuk mengujinya seperti apa sih? Nah, untuk indeks properties tanah, waktu itu sudah saya jelaskan ya, terbagi menjadi berat jenis tanah, kemudian juga komposisi tanah, ya, kemudian juga plastisitas tanah. Nah, untuk eh, mengetahui berat jenis tanah ini sendiri, kita gunakan uji yang namanya uji GS, uji oven, ya. Untuk mengetahui plastisitas tanah, maka kita gunakan yang namanya Atterberg limit test. Dan untuk mengetahui komposisi tanah, maka kita gunakan uji yang namanya grain size analysis. Nah, sekarang untuk uji indeks properties mencakup uji yang pertama kadar air. Kita mau tahu parameter kadar air, ya, saturasi angka pori dan porositas itu kita bisa dapat tinggal hitung aja dari hasil uji oven ini. Kemudian spesifik gravity, kita mau tahu untuk mendapatkan parameter spesifik gravity, ya. Nah, peralatan yang digunakan untuk spesifik gravity adalah volumetric flash atau picometer, 500 mili, oven, kompor listrik, timbangan ketelitian 0,01 gram, mixer, termometer, pipette, aerosoling, evaporating disk. Untuk menentukan kadar air, saturasi, P dan N, dia pakai ring, cincin besi, jangka sorong, timbangan ketelitian, oven, desikator, extruder, dan pisau. Nah, di sini, nomor ini, hygrometer ini, contoh-contoh. Ini adalah volumetric flash-nya ya, jadi yang sebelah kiri ini khusus untuk specific gravity, ini bisa dilihat. Yang pertama dilakukan adalah kalibrasi pyknometer. Jadi pyknometer itu sebelum kita gunakan pyknometer yang mana? Pyknometer yang ini ya. Nah, itu kita harus kalibrasi dulu. Pertama kita timbang dulu pyknometer kelas kosong, ya. Kemudian diisi dengan air suling sampai batas penunjuk volume. Nah, batas penunjuk volume ini biasanya sini nih. Ini kan ada, mungkin saya akan zoom aja, ya. Nah, ini kan ada ininya ya. Nah, ini batas penunjuk volume tuh yang ini nih. Nah, tuh. Kemudian timbang beratnya dan ukur suhunya. Nah, timbang kita berat, kemudian karena kita celupin termometer, kita tahu nih suhunya gimana. Atau kalau memang ada termometer tembak yang cukup akurat, kita pakai itu udah bisa nggak apa-apa. Nah, kemudian timbang di atas kompor, atau burner biasanya ya, bahkan naikkan suhunya sampai 70 derajat. Dan atur jumlah air sampai volumenya terlihat pada batas penunjuk volume. Jadi sampai dari situ baru diatur jumlah airnya. Kemudian timbang beratnya dan ukur suhunya. Kemudian turunkan suhunya dengan berenang dalam air.
Atur jumlah air sama batas penunjuk volume dan timbang beratnya dan operasinya. Ulangi hal ini beberapa kali. Hitung kalibrasi secara teoritis. Jadi itu untuk menentukan berat pikometer plus air. Nah, ini nih seperti ini. Kalau ini sudah ada tanahnya, ya. Nah, ini sudah ada tanahnya. Tapi kalau pakai kalibrasi air ya udah ini air aja isinya didinginin. Nah, kemudian untuk uji spesifik gravity sendiri, ya, yang pertama adalah kita ambil contoh tanah besar yang beratnya diperkirakan setelah peringatan 450 gram. Biasanya begini, ini ada ring khusus namanya ring GS, ya. Itu kalau misalkan dari extruder atau kita ngeluarin sampel tanah tidak terganggu, ya, itu kita tinggal cetak sesuai dengan ring itu. Kemudian ring itu kita keringkan bareng dengan tanah dalam oven. Nah, nanti kita bisa dapat tuh berat tanahnya sekian gitu. Kemudian kita gerus, nah itu yang kita ambil sebagai tanah basah yang beratnya dengan kering oven. Kemudian setelah yang sudah kering oven itu dicampur hingga berbentuk pasta dengan air 200 ml atau dengan mixer, atau kalau nggak ada mixer ya biasanya pakai manual aja lah, pakai sendok aja, aduk manual gitu ya. Kemudian masukkan ke dalam volume kelas dan itu di atas kompor ya. Mainkan suhunya perlahan-lahan sampai mendidih dengan tujuan supaya butir-butir udara keluar dari dalam larutan. Tadi saya sebutkan ya, tanah itu ada air, udara, dan gas. Gasnya kita keluarin. Atur volume sampai batas penyet volume, ditimbang beratnya, dan ukur suhunya. Turunkan suhu dengan cara merendam volume flash dalam air. Nah, lihat nih. Atur volume sampai kena podium volume, timbang dan baca suhunya untuk beberapa harga. Kemudian untuk evaporator disk kosong, tuangkan larutan dengan semua butir tanah ke dalam evaporating disk dan cuci volumetric flash. Kemudian dimasukkan ke oven, uapkan semua cairan sampai kering oven dan timbang tanah kering dan evaporating disk, lalu lakukan perhitungan GS. Nah, gitu. Nah, ini adalah contoh dari perhitungan spesifik gravity. Nah, ini kita bisa lihat ya berat pikometer plus contoh. Ini berat pikometer aja, ya. Ini berat tanahnya, tinggal berat pikometer dikurangi berat pikometer plus contoh didapat. Temperaturnya diukur saat itu 20 derajat. Nah, berat pikometer plus air plus tanah pada temperatur 20 derajat sekian. Berat pikometer plus air pada 20 derajat sekian. Katanya dikurangi dengan berat tanahnya. WS teman-teman, W1 plus W4. W1 plus W4. Kemudian isi tanah W5 kurang W3. W5 kurang W3. Kemudian berat jenis adalah WT, berat tanah dibagi W5 min W3. Dikurangi isi tanah. Ini bikin dua sampel, kemudian dirata-ratain. Nah, kemudian untuk menentukan kadar air saturasi, ya kita tinggal hitung ini aja ya. Masukin oven, masukin ring selama plus minus 18-24 jam, lakukan perhitungan. Jadi ya sama lah kayak di eh, kita waktu itu belajar indeks properties test. Kemudian Atterberg limit test. Nah, Atterberg limit test ini, ya ini adalah merupakan uji untuk mendapatkan, ya, dia itu untuk mendapatkan namanya itu plastisitas tanah. Sebentar saya akan cek, kayaknya sih ada deh. Ups, video lab. Ini ada foto-foto dan video laboratorium ya, nanti kayaknya sih. Nah, ini kita lihat ya.
Ini sebelum saya lanjut ke terberk dulu, ini kita lihat di sini dia lagi ngisi piknometernya sampai batas volume tadi ya. Ini ada campuran tanah dan air 200 ml yang sudah dididihkan, kemudian ditambah sama dia. Nah, ini lagi ditambah airnya. Nah, sorry, uh, ini untuk watermark limit, nanti akan saya jelaskan. Nah ya, oke, nggak apa-apa, kita udah masuk watermark limit. Nah, uji watermark limit ini ya mencakup uji liquid limit untuk mendapatkan batas share sampel, plastik limit untuk mendapatkan batas plastik sampel, dan silica limit untuk mendapatkan batas susu sampel. Nah, cuma yang saya jelaskan di sini dan yang kami punya adalah liquid limit dan plastik limit. Kenapa kami nggak ambil syringas limit? Karena syringas limit itu dia pakai merkuri. Sebenarnya di luar negeri syringas limit sini sudah tidak boleh dilakukan karena efek merkuri itu sangat berbahaya. Cuma Bapak terbang di negeri Konoha, di mana tidak ada perlindungan pekerja, jadi ya sudah pakai aja lah ya. Boleh dipakai di sini gitu. Nah, alat pertama yang digunakan adalah liquid limit test, yaitu alat Casagrande ya. Kemudian grooving tool itu, Casagrande itu mungkin tadi yang kelihatan Casagrande itu yang kayak gini nih. Nah, grooving toolnya tuh yang ini nih. Dia tujuannya untuk membelah tengah. Kemudian mangkok porselen, spatula, perkembangan ketik dengan ketinggian 0,01, oven desikator, seringan nomor 40, air suling. Kalau plastik limit test hanya kaca dan alat-alat untuk liquid limit ya. Karena kalau plastik limit kita pakai tangan manual, kita bikin roll. Seringat limit test, alat-alat untuk liquid limit, coated disk, long plate, seringat disk, air raksa atau vaseline, nah, mangkok besar. Ini kembali ya, saya tidak menjelaskan di sini seringat limit, kami juga nggak ada alatnya. Kenapa? Karena faktor bahaya dari merkuri itu sendiri atau raksa ya. Nah, sekarang uji liquid limit. Nah, uji liquid limit ini dia tanah yang kering udara dari masing-masing kedalaman seringan disaring sebanyak 200 gram. Nah, tapi ini sebenarnya tidak harus kering udara ya, sebenarnya ya. Tapi bisa juga kering oven. Ini boleh kok, nggak harus kering udara. Ini sebenarnya ada dua, ada cara basah, cara kering. Tapi kalau yang ini mungkin saya jelaskan cara kering aja. Yaitu kalau kering oven, ya, disaring saringan nomor 640 sebanyak 200 gram, kemudian 100 100 gram diaduk air suling hingga merata ya. Kontrol tinggi jari alat Casagrande, tapi kalau alatnya sudah gini pasti tepat sih 1 cm. Kemudian contoh diletakkan sebanyak di dalam cawan Casagrande. Ingat ya, ketika mengaduk itu harus dalam homogen, jadi nggak boleh ada sisa adukan yang kelihatan belum nyampur banget, harus homogen. Contoh homogen kayak gimana nih, lihat nih. Ini kan kelihatan kayak pasta ya, kemudian pasta ini kan satu kesatuan. Nah, harus dalam kondisi seperti ini baru kita bisa melakukan pengujian. Kalau misalkan belum, nah dia nggak bisa melakukan pengujian. Nah, kemudian contoh tanah diletakkan di dalam cawan kasa grande, tapi atasnya diletakkan, kemudian dibuat air di tengah-tengah dengan grooving tool. Nah, kemudian putar alat kasa grande dengan kecepatan 120 putaran per menit. Hitung jumlah ketukannya. Nah, di sini ada counternya nih. Ada jumlah ketukan. Jadi ketika udah muter klek, nah dia nambah klek, nambah klek, nambah gitu. Kemudian kalau kita sudah dapat jumlah ketukannya, ambil segumpal tanah jadi dia kan belah tadinya ya. Kemudian kita putar-putar terus sampai belahannya tuh nutup. Nah, dari situlah kita baru tahu jumlah ketukannya berapa. Kemudian ambil segumpal tanah daerah alur untuk dicarikan dari airnya. Jadi ya diambil contohnya ditaruh di cawan di can ini, kemudian masukin ke oven untuk mendapatkan kadar airnya. Kemudian ulangi percobaan sampai 4 kali, diusahakan didapatkan berapa kali ketukan di bawah 25 dan 2 kali ketukan di atas 25. Ya ini diusahakan ya. Nah, jadi caranya kita tambah dulu nih kadar air sedikit, kita tambahin,
Biasanya mungkin ada per kadang-kadang per 50, tapi lebih ke feeling aja ya. Misalkan per 50 mili kita tambahin nih. Kita tes ketukan. Oh ternyata setelah kita tambahin kadar air pertama, ketukannya di atas 40. Nanti kita tambahin lagi. Kita tes lagi. Kita campur lagi ya. Kemudian, oh ketukannya sekarang 30. Kemudian kita tambahin lagi air. Kita tes lagi. Oh ketukannya sekarang 20, 24. Nah, kemudian kita tambah lagi, kita ketukan, kita ketuk lagi. Oh, ketukannya sekarang 13. Nah, jadi kita mencari ketukan itu dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan liquid limit. Liquid limit itu apa sih? Kalau berdasarkan metode Casagrande, liquid limit ini adalah besaran kadar air di mana celah yang sudah dibuat dengan grooving tool menutup pada pukulan ke-25. Ya kan, pergambar grafik wave versus line tentukan besaran kadar air pada 25 ketukan. Dan liquid limit ya. Nah, kita akan lihat videonya tadi. Nah, jadi ini dicampur ya, campur ya sehingga dia homogen. Nah, ini lagi masa pencampuran. Nanti kita lihat bakal pakai grooving tool. Nah, nah, lanjut. Nah, nanti dia akan menggunakan grooving tool. Nah, ini grooving toolnya dibelah pakai grooving tool. Tuh. Kemudian counternya di reset supaya jadi 0 ya. Nah, kemudian diputar klak 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 sampai dia nyatu. Tuh lama-lama dia dekat kan, dekat-dekat, nah nyatu tuh. Di sini counternya menunjukkan 28. Maka dilanjutkan pengujiannya sampai kita dapat yang 25 kali ketukan. Untuk uji plastik limit ini yang memang menurut saya cukup sulit karena harus ada feeling ya, yaitu contoh tanah diambil sebanyak 40 gram, kemudian campur dengan air sampai merata. Sebagian contoh tanah diletakkan di atas kaca, digulung dengan tangan dengan kecepatan 80-90 gulungan bolak-balik per menit. Tapi kembali, ini feeling aja. Gulungan dihentikan bila diameter dari gulungan tanah 1/8 inch atau 3 mili dan tanah mulai retak. Bila tidak, percobaan diulangi lagi. Kemudian dari contoh tanah dicari kadar airnya, lakukan beberapa kali percobaan. Untuk besar penambahan air, kadar air untuk jumlah ketukan 50 kali ini bisa dijadikan starting point. Jadi ada caranya, misalkan kalian coba di ketukan liquid limit 50-an lah. Ya itu kalian ambil jenis tanahnya, kemudian kalian gulung. Untuk penggulingan seperti apa? Seperti ini nih. Nah, dibikin seperti ini. Nah, ini yang agak susah, ini pakai feeling ini ya. Kadang-kadang orang juga salah gitu. Maka dari itu seringkali ketika saya cek dari hasil lab, biasanya yang aneh itu di Atterberg limit, misalkan hidrometernya sekian, tapi kok Atterberg hidrometernya menunjukkan tanahnya lano kepasiran, tapi kok dari Atterberg limit menunjukkan kelempungan sih, biasanya plastik limitnya. Kalau nggak kekecilan, kegedean. Karena ya kembali plastik limit ini metodenya masih seperti ini. Betul. Nah, Log shrinkage ini hanya saya sebutkan saja, tapi saya kembali ya, saya tidak melakukan percobaan, saya juga tidak menjelaskan secara detail, tidak ada videonya. Kenapa? Karena agak berbahaya pakai merkuri.
Ambil contoh, untuk stainless limit, ambil contoh tanah sebanyak 40 gram, campur dengan air sampai merata. Sebagian contoh tanah diletakkan di atas kaca digulung dengan tangan dengan kecepatan 80-90 gulungan bolak-balik per menit. Kemudian gulungan dihentikan bila diameter dari gulungan tanah mencapai 1/8 inch atau 3 mm. Kemudian dari contoh tanah, oh sorry, ups, ini saya hapus aja ya. Ini sama aja ternyata, salah-salah. Kita langsung ke atur limit aja. Eh, untuk contoh isian formulir pengujian, ini contohnya ya. Jadi didapat nih, untuk kadar air sekian, banyak pukulannya sekian, kadar air sekian, banyak pukulannya sekian, 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 gitu ya. Nah, nanti dicari yang pukulan 25, ini 10, ini 20, 25, tandanya sekitar sini. Kelap, kelap, empat, itu liquid limitnya. Nah, tuh. Nah, kemudian dari sini juga kita dapat plastic limit, kan tadi hanya kita cari kadar air aja ya. Nah, kalau kita misalkan plot grafik besar plastic limit dan liquid limit. Nah, oh iya saya lupa ngasih tahu plasticity index. Plasticity index itu apa sih? Plasticity index ini hasil pengurangan antara liquid limit dikurang plastic limit. Jadi kalau misalkan ini liquid limit, plasticity index ini pengurangan liquid limit dan plastic limit, kita plot. Nah, kan didapat plotnya di sini. Maka kita bisa tahu juga jenis tanahnya, apakah dia M atau C, itu tergantung apakah dia M itu Mika eh, atau Lanao ya. O itu juga H itu high plasticity, kalau L itu low plasticity, ya. Sedangkan C itu clay. Jadi kita bisa tahu apakah tanahnya itu jenisnya clay atau jenisnya mica, ya, atau lanau ya. Nah, mungkin sebelum saya lanjut, kita ada sesi break semenit dulu dengan tujuan untuk mungkin cerna dulu sedikit. Nah, kembali saya maaf, mungkin sebenarnya harusnya ada video komplitnya, cuma masalahnya saya bukan saya tapi eh, tim marketing kami mau bikin tapi belum belum selesai sampai sekarang karena kecampur-campur dengan pekerjaan lain ya. Jadi mungkin mudah-mudahan kalau memang sudah selesai sebelum batch ini selesai, nanti akan saya share di grup Discord mungkin gitu untuk video-video eh, pengujian labnya secara langsung. Oke, ya. Sekarang 14.26 waktu saya, maka kita akan melanjutkan di 14.27. Ini kawan-kawan sekarang sudah 14.07, maka kita akan lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke uji yang namanya grain size analysis. Grain size analysis ini apa? Ini adalah uji yang digunakan untuk mendapatkan besaran atau besarnya komposisi eh, komposisi penyusun tanah pada ukuran butir. Waktu di pertemuan sore di video pertama mungkin saya udah jelaskan ya, tanah itu dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan ukuran butirnya. Yang pertama adalah eh, lempung, ya, di mana dia harus lolos saringan 200, lanau lolos saringan 40, di atas saringan 40 ada pasir, dan di atasnya lagi mungkin lolos saringan nomor 5 atau sepersekian inch itu masuk ke kerikil. Nah, uji Greensize Analysis ini digunakan untuk eh, mendapatkan besaran-besaran persentase dari si komponen-komponen tanah itu sendiri. Nah, baik kawan-kawan, yang sorry, ini bukan atur berkelimit ya, tapi ini size analysis. Nah, yang pertama shift analysis untuk mengetahui persentase passing tanah untuk ukuran butir di atas saringan nomor 200, ya. Itu analisis saringan aja. Jadi kalau tanah sudah kering kita saring, bisa ada shakernya.
Nah, kemudian hidrometer test untuk mengetahui presentasi pasang tanah untuk ukuran butir di bawah seringan 200. Nah, jadi di bawah seringan 200 itu kita mau tahu ambang lanaunya itu berapa. Ya. Untuk peralatan yang digunakan shift analysis itu susunan seringannya nomor 4, nomor 9, 20, 35, 60, 150, 200, dan pen. Kemudian ada pengayak atau shaker. Pengayak ini ada yang punya, ada yang tidak punya ya. Jadi kalau misalkan nggak punya ya orang akhirnya pakai manusia aja. Pakai manusia, digoyangin sendiri, nah nanti baru tuh dapat hasilnya seperti apa. Kemudian ada timbangan dengan ketinggian 0,1 gram dan 0,01 gram dan oven dengan suhu 105 sampai 110 derajat, kuas, sikat, kertas, cat, dan lain-lain. Untuk hidrometer ada yang tipe 151H atau 152H, gelas ukur 1250 dan 50 cc, mixer pengaduk. Nah, kembalinya biasanya pengaduk ya udah diaduk-aduk aja gitu ya. Biasanya pakai rod panjang, mungkin pakai bambu, pakai apa diaduk supaya yang penting rata. Kemudian gelas kaca dan pengaduk kaca, stopwatch, termometer ketelitian 0,1 C, air suling atau ledeng, dan water glass. Ini kembali gambar oven ya. Untuk Grandsize Analysis, dia tanah yang digunakan itu minimal 500 gram, kering oven dicuci dengan saringan nomor 200. Ya. Kemudian untuk hidrometer, dia contoh tanah ini terbagi dua persiapannya tergantung dari hasil percobaan shift analysis. Kalau tanah kering oven lolos saringan nomor 250 gram, kemudian 50 gram juga sisa contoh tanah sisa dari penyucian pada percobaan shift analysis. Kemudian dilakukan juga siapkan larutan dispersi Na2SiO3 atau biasa disebut sebagai water glass. Eh, ini saya lanjut, sorry ini harusnya manometer tadi sudah ya di atas ya. Nah, nah, untuk self analysis ini tanah kering oven 500 gram dicuci dengan air sampai bersih di atas saringan nomor 200. Nah, hasil pencucian berupa kadar pasir yang terkandung dalam tanah. Kemudian ini dimasukkan dalam oven pasir yang didapat selama 24 jam dengan suhu 105 sampai 110 derajat. Nah, kemudian dia ditimbang ya yang didapat kering oven dan disiapkan susunan saringan yang telah ditentukan, kemudian lakukan pengayakan secara 10 menit pada susunan saringan dari contoh pasir tersebut. Kemudian timbang hasil pasir yang tertinggal pada tiap saringan itu didapat WT retain atau berat pasir yang tertinggal. Hitung persentase retain pasir yang dibandingkan dengan 500 gram berat tanah yang dicuci. Dan hitung persentase passing yang lolos di atas 100% dikurang persen retain. Buat grafik hubungan antara persen final dengan nomor saringan atau diameter butiran pasir dan didapat klasifikasi tanah menurut salah satu yang tertera pada tujuan percobaan. Nanti mungkin akan saya bahas sedikit ya cara bikinnya seperti apa. Kemudian untuk hidrometer, ya, ini buat larutan dispersi 4% atau 1000 cc air suling dengan 40 gram Na2SiO3 water glass. Kemudian campurkan larutan dispersi sebanyak 125 cc dengan tanah lolos saringan 200 sebanyak 50 gram. Kering oven dan aduk dengan pengaduk kaca 1-2 menit agar tanah dan larutan dispersi homogen dan didiamkan 18-24 jam. Untuk memisahkan antar butiran tanah satu sama lain, maka masuk larutan dispersi tanah di mixer 1-2 menit, kemudian masukkan dalam gelas ukur 1000 cc dan ditambah air suling leading hingga 1000 cc. Untuk mencari zero correction, kita buatkan suatu larutan dispersi 4% sebanyak 125 cc, ditambah air suling atau leading hingga 1000 cc, masukkan hidrometer pada larutan tersebut, baca pada koreksi nolnya pada pembacaan RA. Nol koreksi dapat dilakukan pada korektornya air suling. Nah ini nih, buat korektor air suling ini. Kocok lautan dispersi plus tanah
dalam gelas ukur selama 1 menit dan letakkan pada alas yang rata. Masukkan dengan hati-hati hidrometer 51H sampai 152H dan lakukan pembacaan RA pada menit-menit ke 1, 2, 3, 4. Lakukan berulang kali hingga didapat harga-harga RA yang sama pada menit ke 1, 2, 3, 4 sambil membaca temperaturnya. Kemudian lakukan pembacaan seterusnya hingga menit-menit ke-8, 15, 30, 60, 120, 240, 480, 390, dan 1440 sambil mencatat temperaturnya. Setelah kita dapatkan T atau waktu dan T temperatur dan RA, maka didapat dihitung persen venue dan diameternya. Ini contoh perhitungannya ya. Jadi di sini ada berat sampel dalam kontainer 70,3, berat kontainer 56, berat kering sampel sekian, berat sampel 500 gram, dan untuk perhitungan sheet nomor 20, diameter 0,85, weight return sekian, persen passing sekian, dan berat retain sekian. Ada persen kesalahan, ini berdasarkan kurangnya pen ya, itu. Nah, ini untuk perhitungan hidrometer nih. Jadi, ini kan ada waktu, kemudian hasil pembacaan hidrometer. Nah, ini koreksi pembacaan hidrometer. Ada R plus FT plus FZ. FT itu, ini koreksi meniskus. FT itu koreksi temperatur, jadi temperaturnya dihitung ya. Kurangi FZ, koreksi bacaan 0. Nah, kemudian ada persen butiran halus. Ini A itu ada hitungannya, ini ya. Ada RCP, RCP itu ini, dibagi W. W itu 50 gram per 100. Kemudian aktual hidrometer RC1 sama dengan R plus FM. Ini R plus FM. FM itu koreksi meniskus. Kemudian L ini dari tabel, K dari tabel, dan D ini tinggal dihitung. Nah, ini harga K, ini silahkan dicari berdasarkan GS-nya. Ini ada GS ya. Dan temperatur. Jadi kalau GS-nya sekian, sekian K-nya gitu loh. Kemudian untuk G-nya sekian, berat jenisnya, GS-nya hanya sekian gitu ya. Nah, ini dicari silahkan. Ini untuk mencari koreksi meniskus ya. Ini ada video dari India. Sebenarnya ini lumayan komplit juga. Nanti mudah-mudahan di PPT bisa dipelajari lagi. Dan dicampur, kemudian dia bikin koreksi zero. Jadi zeronya di mana, permukaannya R di mana, nanti dihitung sama dia. Perbedaannya berapa. Atau koreksi 0. Kalau koreksi meniskus, nah tuh. Nah, tuh nanti dibaca sama dia untuk pertanah itu. Kemudian dihitung, didapatkan hasil dari combine graph ya. Jadi nanti kan di sini kita dapat ya ininya nih D-nya. Mungkin saya akan tunjukkan contoh realnya aja. Contoh realnya itu contoh real kita pakai hmm, nah, saya akan kembali share screen. Um, nah, di sini kita lihat ya. Ini ada hidrometer, ya kan? Ini D-nya kita dapat tadi dari sini ya. D kita dapat nih. Kemudian persen finernya kita tinggal hitung ya. Kemudian digabung. Nanti kita dapat D-nya sekian. Ini dia. Kemudian ini tinggal ditambah di sini, D-nya masuk ke sini.
Nah, ini nih hasil dari hidrometer, ini hasil dari SIP analisis. Nah, itulah eh, kurang lebih begitu. Nanti dari sini kita bisa lihat nih, kalau misalkan di bawah 0,06 ya, ini masuknya Lanao. Kalau di bawah 0,002 masuknya Lampung. Nanti dari grafik ini kita bisa cek, oh kalau di sini tuh berapa persentasenya. Eh, kita tinggal pakai tarik garis di sini, tarik garis di sini, maka dari sini ke sini itu 37 kan. Nah, dia masuknya ke Lampung. Nah, kalau di sini berapa nih? 81. 81 ya. Nah, untuk mendapatkan persentase Lanao tinggal 81 kurang 37. Berapa? 44. Nah, sini sisanya di 0,075 kan udah masuk pasir nih. Ini tinggal 100 dikurangi 81. Berapa? 19. Maka didapat persentase pasirnya 19%. Nah, jadi begitu kawan-kawan. Ini dari grafik hidrometer test, yang ini dari shift analysis. Kadang di grafik shift analysis ini biasanya begini ya, kalau misalkan tanahnya cukup distribusi butirannya ya lanau berlempungan. Cuma kalau misalkan ke pasir kan kadang ininya turun. Nah, kadang di sini ada kerikil. Ini kan masuk kerikil ya, level ya. Jadi kalau misalkan bentuknya seperti ini grafiknya, set gitu, mungkin saya akan bikin saja nih, ya, begini. Nah, begini tuh. Jadinya, maka dia gravelnya ada nih, sekian persen. Misalkan di 97%, ya udah tinggal 97% dikurangi dengan 81. Nah, sekian lah itu masuk gravel. Kemudian sennya sekian, sorry. Sisanya 100 kurang ini, maka dia masuknya gravel. Begitu. Jadi, gitulah kawan-kawan kurang lebih untuk uji Greenhouse Analysis. Eh, mungkin, oh ya, mungkin sebelum saya itu, saya juga akan menunjukkan, ini sebenarnya proktor masuknya nanti di pemadatan tanah, cuma di sini itu kan GS ya. Nah, untuk GS ini, dia tuh kan terdiri dari berjenis butir, ya, WS per VS. Ini WS, ini VS-nya. Volume butirnya didapat dari mana? Yaitu dari pengurangan dari berat dengan tambah terbesar plus tanah kering secara aljabar dikurangi secara lab. Itu. Nah, maka kita dapat VS-nya, WS-nya kita sudah ada, WS dari solid sini berat tanah kering. Kemudian kita dapat GS, WS per VS. GS rata-rata sekian. Tuh. Sebenarnya intinya itu. Ya, mungkin sebelum nanti kalau misalkan kita lanjut, nanti kalau misalnya ini sudah masuk sesi akhir pertanyaan, kalau kawan-kawan ada pertanyaan, bisa komen di video atau bisa juga disampaikan pada sesi langsung nanti atau juga via room Discord. Baik, terima kasih kawan-kawan. Jangan lupa isi absen. Sampai ketemu di sesi langsung. Saya akhiri pada hari Minggu.